Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya maha dirahmati oleh Allah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam kehidupan kita. Salawat dan salam kita aturkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kajian kita pada malam hari ini, kitab Al-Fiqh Al-Manhaji tentang qada Ramadan. Jadi mengqada Ramadan. Sebagaimana yang sering kita baca dalam surah Al-Baqarah tentang ibadah saum, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi di dalam ayat tersebut perintah Allah kepada orang-orang yang beriman agar menunaikan ibadah saum Ramadan. Tetapi ketika ada kondisi-kondisi tertentu, faman kana minkum maridon aw ala safarin. Jadi di situ ada kata-kata maridon, sakit. Tetapi sakit yang dimaksud di sini adalah sakit yang membawa kesusahan kalau dilaksanakan ibadah saum. Tapi kalau hanya sekedar sakit yang tidak membawa kesusahan dalam beribadah puasa, maka itu tidak menjadi sebuah alasan. Kenapa Anda tidak puasa hari ini? Saya sakit. Apanya yang sakit? Gatal-gatal tangan saya. Ya, kalau hanya sakit gatal-gatal, nah itu tidak. Atau kenapa Anda tidak puasa? Saya kena bisul. Ya, ada berapa bisulnya? Cuma satu, kecil lagi. Ya, jadi itu tidak menjadi alasan. Yang menjadi alasan adalah ketika seseorang sakit itu mengalami masyaqqah, ya, kesulitan, kesusahan dalam melaksanakan ibadah saum. Begitu juga ketika melaksanakan safar. Ya, kalau musafir, musafir itu adalah orang yang melakukan perjalanan melewati atau melampaui batas tempat dia tinggal. Jadi kalau misalnya dia di Bogor, lalu kemudian melakukan safarnya ke Yogyakarta misalnya, ya, maka dia boleh ya untuk membatalkan puasanya kalau dia mengalami kesusahan dan kesulitan. Tapi kalau misalnya tidak mengalami kesusahan kesulitan, kaitan dengan ibadah saum ini itu lebih baik kita melaksanakannya karena mengambil nilai Ramadannya. Ya, jadi ini adalah berkaitan dengan orang-orang yang mengalami kesusahan dan kesulitan. Tapi yang terjadi adalah ada orang-orang yang ketika dia melaksanakan ibadah saum itu lalu dia sakit, belum sempat untuk membayar qadha, ya, puasanya setelah Ramadan itu meninggal. Ya, berarti dia punya hutang. Kalau meninggalnya itu sebelum Ramadan tidak ada kewajiban membayar hutang karena belum ada hutangnya. Tapi kalau misalnya meninggalnya itu setelah Ramadan, belum sempat membayar fidyah, ya, belum sempat ya mengqadha puasanya, maka di sini ada suatu hadis yang menyatakan, hadis riwayatkan Bukhari dan Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
man mata, barang siapa yang meninggal, wa alaihi siyamun, dan dia memiliki hutang puasa, shoma anhu waliyuhu, hendaklah walinya membayarkan puasa itu. Jadi artinya kalau seorang ayah meninggal setelah Ramadan, selama Ramadan tidak menunaikan ibadah puasa selama 30 hari, ya, maka kalau dia mempunyai anak itu kalau dia sayang sama ayahnya, maka dia membayarkan qada puasa, niatnya adalah membayar qada puasa ayahnya. Ya, atau kalau misalnya dua orang bersaudara, adik dan kakak, ya, kakaknya meninggal, ya, kakak ini tidak punya anak, tidak punya keluarga, hanya dia saja saudaranya, maka adik inilah yang membayarkan puasanya. Ya, dia berpuasa begitu ya, puasa. Ya, itu kalau dia kebetulan meninggal. Ya. Tapi kalau misalnya tidak meninggal, maka di situ ada ayat berikutnya, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Hendaklah dia membayarnya itu pada hari-hari yang lain. Kapan itu hari-hari yang lainnya itu? Ya setelah Ramadan. Ya, sampai waktu datang Ramadan yang akan datang. Batasnya itu. Kalau dia ini sakit berkepanjangan selama 1 tahun itu, sampai Ramadan datang, maka kewajibannya setelah itu kalau sembuh, ya, maka dia membayar puasa Ramadan itu, dan puasa Ramadan yang dia sakit, tidak membayar fidyah. Ya, tambahannya begitu ya. Tapi kalau misalnya ada orang yang ya santai-santai berleha-leha tidak membayar qada puasanya, ya, sampai Ramadan yang akan datang, ya, maka ulama memberikan pendapat dia harus mengqada puasa dan plus fidyah. Ya, itu sebagai semacam ya punishment-nya lah begitu. Kalau dia melalaikan, ya, kalau dia melalaikan. Tapi kalau tidak melalaikan, ya karena sakit atau karena ada suatu faktor yang membuat dia tidak bisa berpuasa, maka sesuai dengan ketentuan saja. Itu mengqada puasa yang dimana dia itu tidak berpuasa. Ini kalau orang itu sakit yang punya peluang sembuh, atau safar punya peluang dia kembali ke tanah airnya, ya, maka dia mengqada puasanya. Tapi dalam ayat berikutnya itu ada kalimat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, di sini ulama tafsir mengatakan orang-orang yang tidak sanggup berpuasa itu adalah disebutnya adalah al-kabirul ajiz. Jadi orang tua yang lemah, yang tidak mungkin muda lagi. Ya, jadi walaupun dia minum jamu awet muda sekalipun tetap tua juga begitu. Ya, maka orang ini cukup dengan membayar fidyah. Ya, satu puasa itu seukuran 1 hari makan. Ya, orang itu pun fakir miskin gitu ya, bukan makannya orang kaya gitu ya. Jadi kalau misalnya ukuran makan yang standar itu makan di warteg ya, 10.000 kenyang 1 kali makan. Jadi kalau dia mau beri makan ya ukurlah 3 kali makan 1 hari puasa. Ya, disesuaikan dengan selera, ya, selera masyarakatnya. Kalau masyarakatnya sukanya korma ya pakai korma. Kalau masyarakat suka beras ya beras. Kalau jagung ya jagung. Ya, yang penting makanan pokok. Ya, jadi 1 hari itu 1 hari makan, bukan 1 kali makan ya. 1 hari makan di tempat yang biasa. Jadi standarnya itu adalah adat. Ya, makanya dikatakan al-adah muhakkamah. Ya, tradisi di saat itu. Kalau orang makannya pakai apa? Ya, ada orang makannya pakai jagung misalnya, ya jagung. Ya, kalau makannya pakai beras, nasi ya nasi. Ya, nah itu disesuaikan. Tapi kalau misalnya makannya bukan beras, ya bukan jagung apa? Roti. Nah, ya pakai roti. Ya, nah itu. Jadi itu standarnya. Jadi ini adalah orang-orang yang al-kabir al-ajiz. Itu yang pertama, ini maksud dengan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi bukan mengqada puasa, tapi fidyatun ta'amu miskin. Lalu kemudian yang dimaksud juga dengan wa 'alal ladzina yutiqunahu itu adalah
al-marid alladzi la yurja, ya, bara'uhu. Jadi ada orang yang sakit kena stroke, ya, sakit tapi kena stroke dan tidak sanggup untuk melaksanakan ibadah puasa karena dia bergantung kepada obat. Ya, kalau dia tidak makan obat, ya akan bertambah parah. Nah, dan nggak mungkin, artinya melihat situasi kondisinya, ya akan tipis harapan dia kembali sembuh seperti sedia kala. Nah, orang seperti ini masuk juga dalam kategori wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya, jadi ini adalah al-kabir al-ajiz, atau misalnya orang yang sakit yang tidak mungkin, ya, untuk melaksanakan ibadah puasa karena penyakitnya, dia tidak mungkin sembuh. Nah, kemudian berikutnya adalah al-hamil wal murdi'. Ya. Al-hamil walaupun kalimatnya muzakkar, tidak pakai ta marbutah, ya, tapi yang maksud dengan hamil ini wanita. Ya. Karena tidak ada sejarahnya laki-laki yang hamil. Ya, jadi jangan kita mengatakan, oh ini hamil ini kan laki-laki nih, kalau wanita kan hamilah. Ya, nah itu. Jadi enggak, ya. Jadi bahasa Arab itu ada juga kadang-kadang pakai ta marbutah, ya, tapi dia laki-laki. Contohnya apa? Ikrimah. Ya, Ikrimah itu laki-laki. Ya. Atau misalnya Hamzah, ya, itu laki-laki. Ya. Nah, Huzaimah laki-laki sebetulnya. Ya, cuman kadang-kadang orang kita kan kena pakai ta marbutah. Nah, dan dinamakan anaknya perempuannya Huzaimah. Ya. Jadi Profesor Huzaimah, ya, almarhumah, ya, dia adalah rektor Institut Ilmu Al-Quran, ya, perempuan, ya. Nah, jadi dalam bahasa Arab itu terkadang pakai ta marbutah tapi bukan laki-laki. Tapi ada tidak pakai ta marbutah, tapi maksudnya adalah perempuan, ya, hamil, al-hamil wal murdi', ya, yang menyusui. Ya, kenapa murdi itu wanita? Karena laki-laki, ya, tidak ada yang menyusui. Ya, nah itu. Jadi oleh karena itu, nah di sini ada beberapa pandangan para ulama berkaitan dengan al-hamil dan al-murdi'. Kalau seorang wanita hamil, ya, pas Ramadan ini dia hamil, berarti dia kan ada kelonggaran tidak menunaikan ibadah puasa karena akan terganggu nanti baik kesehatan dirinya ataupun kesehatan janinnya, maka dia tidak berpuasa. Ya. Setelah itu kemudian, ya, karena menyusui juga agak berat dia mengqadha puasanya, ya, datang tahun berikutnya hamil lagi. Nah, gitu kan, udah 2 tahun itu. Ya. Tahun berikutnya hamil lagi, ya. Nah, jadi dalam dalam beberapa tahun itu bisa 10 kali hamil, ya, anaknya udah 10. Agak berat ya rasanya kalau mengqadha puasa, ya, kalau 10 kali 30 300 hari, wah berat itu, ya. Nah, para ulama dan juga termasuk para sahabat, ada sahabat, ya, Abdullah bin Umar, nah itu cukup dengan fidyah, ya, dia tidak mengqadha. Tapi kalau hamilnya jarang-jarang, ya, sekarang hamil, ya, terus besoknya nggak hamil lagi, cuma anaknya satu-satunya itu. Nah itu sebaiknya dia mengqadha puasa, bukan membayar fidyah. Ya, artinya kenapa? Karena puasa itu memang lebih baik sebetulnya, ya, daripada fidyah bagi orang yang sehat. Nah begitu juga wanita yang menyusui tadi, kalau hamil kan berarti kan kaitan dengan menyusui, nggak bisa dipisahkan. Ya, nah, jadi oleh karena itu berpulang kepada kondisi kita masing-masing. Kalau sekiranya ibu-ibu misalnya, ya, setelah hamil, ya, kemudian menyusui, terasa lemah badan, nggak mungkin menunaikan ibadah puasa, bayar saja dulu fidyahnya. Ya, suatu saat nanti misalkan, ya, sudah sehat walafiat, maka diqadha lagi, itu lebih baik. Walaupun sebetulnya dengan fidyah itu sudah terpenuhi kewajibannya, yaitu bagi wanita yang hamil dan menyusui. Ya, kenapa? Karena ada kemudahan-kemudahan dalam beragama. Tapi kalau seandainya hamil dan menyusuinya itu cuman jarang-jarang, ya, tidak hampir setiap tahun misalnya, maka lebih baik yaitu mengqadha puasanya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan
kafaratul iftar fi Ramadan. Kafarat, ya. Kafarat itu artinya denda, ya, denda. Jadi dalam satu riwayat, ya, hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, bainama nahnu julusun 'inda Nabiyyi sallallahu. Jadi kata Abu Hurairah, di saat kami duduk bersama dengan Rasulullah. Jadi Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya, ya, duduk bersama-sama begitu, ya. Mungkin ya biasalah, mungkin ada bicara-bicara soal agama, ya. Idza'hu rajulun, tiba-tiba datang seseorang laki-laki, ya, seorang laki-laki. Faqala, ya, laki-laki ini langsung saja gitu bicara dengan Rasulullah. Jadi tidak ada protokolnya gitu, ya, tidak izin-izin dulu gitu, ya. Ya, langsung saja dia ngomong, ya, kepada Rasulullah, ya Rasulullah, halaktu, ya Rasulullah, celaka aku. Ya, dia menggunakan kata-kata halaka, celaka aku. Ya, qala malaka, kata Rasul, memang apa, ada apa gitu. Nah, ya, malaka, ada apa. Ya, qala, dia menceritakan, waqa'tu ala imraati wa ana shaim. Jadi waqa'a itu kalau bahasa lugawiyahnya jatuh, ya. Waqa'a itu artinya jatuh, tapi ini bahasa kiasan. Ya, jadi kalau waqa'tu ala imraati itu maknanya dia telah bergaul suami istri. Ya, jadi terjatuh juga, ya, cuma terjatuh dalam pelukan istrinya. Ya. Jadi waqa'tu ala imraati wa ana shaim, sementara aku puasa. Ya. Ya, dalam riwayat ini di apa? Fi Ramadan, maksudnya dalam bulan si Ramadan ini. Ya, akan berbeda nanti kalau misalnya di luar Ramadan. Ini Ramadan. Ya, lalu kemudian Rasulullah mengatakan begini, hal tajidu raqabah ta'tikuha, kamu bisa enggak memerdekakan seorang budak, ya, budak muslimah atau budak muslim, bukan memerdekakan seorang budak. Kenapa? Memerdekakan budak itu perlu duit, ya. Jadi untuk tebusannya itu, wah, mahal itu, ya. Harganya itu budak itu kalau dimerdekakan, ya. Karena dari dahulu itu memang sejak dari zaman sebelum Rasulullah datang itu sudah terjadi perbudakan, ya, terjadi perbudakan di Arab itu. Ya, datang Islam itu sebetulnya adalah untuk memberantas perbudakan itu, ya. Sekarang itu kalau yang pun ada perbudakan hanya adanya di Jawa Barat, ya, budak jamaknya barudak, ya. Nah, itu yang ada, itu di Jawa Barat aja, dan tempat lain nggak ada. Ya, nah. Jadi Rasulullah kemudian sanggup nggak kamu memerdekakan seorang budak? Ya, lalu kemudian kata laki-laki ini, lah, aku nggak sanggup ya Rasulullah, ya, karena mahal itu. Ya. Fahal tastati antasuma syahraini mutatabi'ain, sanggup nggak kamu puasa 2 bulan berturut-turut? 2 bulan berturut-turut, berarti 60 hari. Berturut-turut, nggak boleh ada selang-selangnya, ya. Makanya yang membayar kifarat ini kalau terjadi seseorang bergaul suami istri di siang hari ketika dia berpuasa, itu yang membayarnya itu suaminya saja, istrinya santai-santai aja, ya. Nah itu, jadi apa, tidak ada kewajiban istri, ya. Jadi kewajiban suami, kenapa? Nggak mungkin juga wanita, ya, mengqadha puasa 2 bulan berturut-turut gitu, ya. Atau kalau mungkin sudah menopause, nggak tahu juga, tapi kan kalau sudah menopause lain lagi ceritanya kan. Nah itu, jadi ini ditanya oleh Rasulullah kepada sahabat ini, kamu sanggup nggak puasa 2 bulan berturut-turut? Jawabnya apa? Lah, nggak sanggup juga gitu. Memerdekakan budak nggak sanggup, puasa 2 bulan berturut-turut juga nggak sanggup. Nah kalau gitu gini aja, fahal tajid yata'ama sittina miskinan, kamu mampu nggak memberi makan 60 orang miskin? Ya, jadi kalau misalnya satu orang itu makan satu hari itu misalnya 20.000 atau 10.000 lah, kalau yang agak sedikit standar orang miskin misalnya kan, berarti kali 60. Ya, sanggup nggak kamu memberi makan 60 orang miskin? Jawabnya, lah, nggak sanggup juga begitu. Memerdekakan budak nggak sanggup, puasa juga nggak sanggup, ya.
memberi makan 60 orang juga nggak sanggup. Nah, itu kemudian pamakasan Nabi SAW, ya, fabayyana nahnu ala zalika, ya, atan Nabi bi'arqin fihi tamar, ya, wi'aan yunsaju min warqin nakhla wal araq, ya. Nah, maksudnya Nabi diam, lalu kemudian setelah itu mengumpulkan makanan, ya, dari korma dan pokoknya makanan saat itulah yang kira-kira cukup untuk memberikan 60 orang, ya, miskin kenyang gitu. Ya. Nah, setelah terkumpul itu Nabi bertanya, rupanya orang itu nggak kelihatan, mana nih orangnya? Aina sa'il, mana tadi yang bertanya tadi? Nah, lalu kemudian ana ya Rasulullah, ya, baru dia bilang lagi saya. Khudh hadza fatasaddaq bih. Ya. Ambil ini, makanan ini untuk 60 orang ini, ya, kamu sedekahkan. Ya, sedekahkan. Lalu dia bertanya, ala afqar minni ya Rasulullah. Ya. Kata dia begini, tidak ada orang yang lebih fakir daripada saya ya Rasulullah. Ya, ini kan disuruh untuk bagi-bagi ke orang miskin. Tapi dia mengatakan di tempat saya itu enggak ada lagi orang yang miskin kecuali saya ya Rasulullah. Paling miskin dia rupanya. Ya, sudahlah miskin melanggar lagi kan, ya. Nah, Rasulullah kemudian mengatakan, ya, kepada orang ini sambil tersenyumlah begitu, ya. Ya, ini dikatakan fadhahikan Nabi SAW, ya, hatta badat, ya, anyabahu. Kelihatan giginya begitu, ya. Ya, kalau begitu kamu bawa aja untuk keluargamu. Nah, gitu. Ya, tapi di sini poin daripada hadis ini adalah yaitu ada sebuah satu hukum, kalau orang yang membatalkan puasanya dengan bergaul suami istri, maka dia ada kifarat, ya. Kifarat itu dendanya, memerdekakan budak, ya, pertama dulu kalau dia sanggup, atau puasa 2 bulan berturut-turut kalau dia sanggup, atau memberi makan 60 orang miskin kalau dia sanggup. Ya kalau nggak sanggup juga ya itu artinya kaum muslimin yang lain membantu gitu, ya, supaya dia bisa untuk memenuhi kifaratnya. Nah, ini adalah namanya dalam agama itu rukhsah, ya, keringanan-keringanan. Karena agama Islam ini 3 kriteria daripada hukumnya. Pertama adalah adamul haraj, ya, tidak susah sebetulnya, ya, tidak susah, tidak ada yang susah. Kalau puasa cuma 1 bulan, tapi coba bayangkan kita harus berpuasa 2 hari berturut-turut nggak boleh makan, nah, itu menyusahkan. Ya, kalau hanya 1 hari, ya, bahkan di tempat yang siangnya lebih panjang daripada malamnya ada juga dari beberapa daerah, tapi orang yang benar-benar berniat puasa sanggup juga begitu, ya, sanggup juga dia berpuasa. Nah, inilah keistimewaan berpuasa. Anak kecil saja yang umur 10 tahun, ya, asal dia berniat berpuasa, nah, sebagaimana kemarin pelajaran kita yang lalu itu, niatnya itu harus dilakukan di malam hari, jangan besok harinya, ya, malam hari berniat gitu, ya, dan niat itu boleh dilafazkan, ya, untuk memperkuat, ya, tidak apa-apa, yang cuman tidak perlu kencang-kencang juga nggak apa-apa, dalam hati juga sah juga, ya, nawaitu sauma godin an ada yufardi syahri ramadhana hadis sanah lillahi ta'ala. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesianya, ya Allah sengaja aku berpuasa, ya, besok hari menunaikan Ramadan karena Engkau ya Allah. Jadi kalau kita berpuasa itu harus ditakyinkan, dijelaskan puasanya apa, ya. Nah, apalagi di luar Ramadan. Kalau di Ramadan nanti, ya, nah itu niat itu menentukan, ya. Nah, bagi ibu-ibu atau anak-anak remaja yang ketika berpuasa itu tidak bisa sempurna, ya, full 30 hari, karena ada kondisi tertentu di mana dia memang tidak boleh puasa, ya, itu dalam keadaan menstruasi, ya, biasanya, ya, boleh ditanya nanti ke istri atau ke anak, ya, berapa lamanya menstruasi, rata-rata kan 6-7 hari, ya, 6-7 hari. Nah, itu diprioritaskan yang wajib, yang didahulukan, ya, walaupun boleh saja dia berpuasa itu di bulan Syawal, di awal bulan Syawal itu, tapi niatnya adalah niatnya wajib. Nah, itu, ya, jadi menunaikan qadha, ya, qadha, ya. Lalu kadang-kadang timbul juga pertanyaan, boleh nggak kita niatnya 2? Sengaja aku mengqadha Ramadan sekalian Syawal, ya. Ya, kalau kita semacam
memberikan semacam contoh ya. Ada orang punya hutang 1 juta. Lalu dia bayar, saya bayar hutang saya 1 juta sekalian sedekah. Dia utang 1 juta wajib. Lalu kemudian dia sekalian bilang sekalian sedekah. Ya. Jadi maksudnya kalau kita mengqadha, yang qadha itu saja niatnya. Tapi nilai daripada hari di mana kita berpuasa masih dapat nilai keutamaan hari itu. Ya, keutamaan Syawalnya itu masih dapat. Ya. Jadi jangan khawatir gitu kan. Ya, pokoknya kalau kita menyegerakan itu lebih baik begitu. Nah, sebaliknya juga begitu. Kalau seorang wanita menstruasi menunda-nunda sampai datang Ramadan yang akan datang belum juga dia lunasi disebabkan kelalaian, nah itulah ulama mengatakan ditambah dengan fidyah. Ya, tapi kalau bukan karena kelalaian, karena mungkin kena sakit dan segala macam membuat dia enggak sanggup berpuasa, maka dia cuma punya hutang sesuai dengan hutangnya saja. Ya, ini berkaitan dengan qadha Ramadan. Tapi yang paling yang jarang itu ya, kalau kita lihat di masyarakat kita, orang tua sakit selama Ramadan, kemudian dia meninggal. Nah, jarang anaknya yang mau mempuasakannya. Padahal sebetulnya yang terbaik itu kalau anak ingin berbakti sama orang tua adalah membayarkan qadha puasa orang tuanya yang meninggal itu. Itu ahli warisnya itu yang mempuasakan. Ya, walaupun sebetulnya itu hanya pilihan. Ya, jadi para ulama memberi pilihan apakah dengan membayarkan qadhanya itu atau membayarkan fidyahnya. Ya, rata-rata orang memilihnya biasanya fidyah. Ya, nah, tapi sebaiknya sebetulnya yang paling afdal adalah dia berpuasa. Ya, soma waliyuhu. Jadi man mata ya wa alaihi siyam ya soma waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dan dia punya hutang puasa, maka yang mempuasakannya itu adalah keluarganya. Ini tentang qadha puasa. Baik, kemudian kita masuk bab berikutnya, saumut tatawwu. Ya, jadi ada istilah tatawwu. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Ya, tatawwu. Jadi tatawwu ini dalam bahasa yang lain disebut dengan yang sunnah. Atau ada juga istilah yang lain nafilah, nawafil. Ya, artinya yang sunnah begitu. Nah, di sini kalau ada orang yang berpuasa ya, niatnya untuk beribadah kepada Allah, ya, jadi niatnya ibadah pada Allah saja, bukan membayar hutang puasanya, bukan karena Senin Kemisnya. Pokoknya dia berpuasa itu adalah niat taqarrub ilallah. Jadi kata Rasulullah mengatakan begini, man shoma yauman fi sabilillahi ba'adallahu ta'ala wajahu anin nari sab'ina kharifan. Ini pahala puasa ya. Jadi barang siapa yang berpuasa di jalan Allah, Allah akan jauhkan wajahnya disentuh oleh api neraka. Berapa jauhnya? Sab'ina kharifan. Kharifan itu musim. Ya, jadi kharifan itu musim. Makanya sering orang menerjemahkannya itu adalah 70 tahun perjalanan. Ya, begitu jauhnya. Jadi dia tidak akan merasakan panasnya api neraka. Ya, kalau orang yang berpuasa 1 hari saja. Apalagi kalau berhari-hari. Makanya ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, amalan apakah yang harus kau lakukan ya Rasulullah? Ya kata Rasulullah, saum. Ya, puasalah kamu. Ya, kenapa? Jadi ibadah puasa ini adalah ibadah yang sangat luar biasa. Nah, sekarang ada beberapa saat-saat yang dimana kita dianjurkan berpuasa. Pertama adalah ya saumu yauma Arafah. Jadi puasa hari Arafah. Hari Arafah itu adalah ketika kaum muslimin yang menunaikan ibadah haji wukuf. Ya, wukufnya itu di Arafah. Ya, bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang menunaikan ibadah haji, jangan wukufnya itu di luar garis Arafah. Ya, biasanya sudah ada tandanya itu ya. Jadi ini Arafah. Kalau di luar itu tidak sah nanti. Ya. Nah, itu. Jadi bagi orang yang wukuf di Arafah itu tidak puasa. Dia adalah wukuf saja, banyak berdoa. Tapi bagi kita yang tidak pergi haji, ya, pada saat kaum muslimin berada di Arafah, maka kita berpuasa, ya, berpuasa. Nah, Nabi mengatakan begini dalam hadisnya, su'ila Rasulullah SAW an saumi Arafah. Rasulullah ditanya tentang bagaimana puasa Arafah itu.
Faqala yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Jadi dia itu menghapuskan dosa setahun yang akan datang dan setahun yang telah berlalu. Tapi bukan berarti ini bonus supaya kita kalau gitu maksiat aja lah setahun ini. Toh udah dapat ya bonus diampuni dosanya gitu. Ya, jangan sampai begitu. Ya. Jadi ini adalah keutamaan orang berpuasa Arafah, diampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ya. Nah, jadi karena itu kalau nanti ya musim haji itu harus kita perhatikan betul itu. Ya, jadi kalau jangan sampai kelewat itu. Kenapa? Karena peluangnya cuma sekali dalam setahun. Ya, tanggal 9 Zulhijjah, karena 10-nya itu adalah Idul Adha. Ya, ini pada tanggal 9-nya itu. Ya, jadi artinya di sini puasa hari Arafah ya. Kemudian yang kedua adalah saumu yauma Asyura wa Tasu'a. Asyura itu 10 Muharram. Tasu'a itu 9 Muharram. Ya. Jadi di sini dalam hadis ini an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah su'ila an siyami yaumi Asyura. Jadi Rasulullah ditanya tentang puasa hari Asyura 10 Muharram itu. Nabi mengatakan yukaffirus sanah al-madiyah. Dia itu menghapuskan dosa setahun yang lalu. Nah, jadi kalau kita coba pikir-pikirkan begitu ya. Ramadan ini kan bulan Ramadan ya, Ramadan. Setelah Ramadan Syawal. Ya, setelah Syawal Dzulqa'dah apa lagi? Setelah Syawal? Dzulqa'dah, Zulhijjah. Nah, di Zulhijjah nanti jadi kita sudah dapat bonus nih, Ramadan ini dosa diampuni, qayyumin walad ummu. Ya namanya manusia kan, ya sebulan kemudian banyak dosa lagi. Ya. Nah, datang Zulhijjah. Zulhijjah ini ada peluang nanti tanggal 9-nya itu puasa Arafah. Ya. Dapat bonus lagi tahun yang lalu akan datang. Ya, lalu kemudian setelah Zulhijjah Muharram. Muharram ya. Nah, dapat peluang lagi ampunan ya, diampuni dosa ya setahun yang lalu. Jadi rasa-rasanya kalau kita melaksanakan syariat ini dengan benar ya insya Allah karena masuk surga kan rahmat Allah ya. Rahmat Allah kan tercurah kepada orang ini, pasti dia masuk surga. Ya, kalau dia melaksanakan dengan benar-benar gitu. Ya, adapun kesalahan-kesalahan yang lain itu insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama tidak melakukan dosa besar. Ya, nah kalau dosa besar ya itu agak berat. Ya, nah, dosa besar itu yang paling berat itu adalah syirik. Ya, nah perbuatan syirik itu sekali-sekali jangan dilakukan. Ya, kenapa? Kalau seandainya ketika melakukan kemusyrikan itu, ya mati, ya nggak sempat bertobat. Padahal sebelumnya dia orang baik tuh, baik pergi haji, puasa Ramadan juga, ya infak sedekah juga, ya. Tapi karena perbuatan syirik, ya. Apa contohnya perbuatan syirik? Misalkan bapak mau bangun rumah nih, ya bangun rumah, lalu kemudian kata orang ya, harus disembelih ayam, ya, harus ditumpahin darah dulu supaya rumah ini aman, ya, nanti tidak kena jin dan segala macam, ya. Atau ambil air di Gunung Salak, ya, nah, ambil di situ, nanti siramin di situ sebelum bapak dibangun rumah, ya, kalau enggak nanti bisa bahaya, ya, ada keyakinan seperti itu, nah itu syirik itu, ya, nah kalau sempat mati saat itu, udah berat, ya, atau misalnya besok ada pilkada, bapak ikut mendaftar, ya, mau menjadi bupati, jadi wali kota, jadi apa, gubernur misalnya, ya. Kata orang itu pergi ke gunung situ ada gua katanya. Tiap orang yang masuk gua itu ya nggak kelihatan dari luar. Ya udah masuk dalam nggak kelihatan. Ya. Nah, minta di sana katanya. Ada si mbah situ. Ya, masuk ke gua tuh. Wahai mbah, ya. Ya, aku nanti ya nyalon nih, ya. Tolong engkau kirimkanlah pasukanmu ya supaya aku menang. Ya, keluar dari gua itu mati. Nah, itu enggak ada harapan. Ya, jadi kalau orang melakukan kemusyrikan itu tidak akan diampuni dosanya kalau dia tidak sempat bertobat. Ya, tapi kalau bertobat ya insya Allah diampuni oleh Allah. Baik, kembali kita ke puasa sunnah ini. Ya, jadi puasa hari Asyura
dan Tasu'a. Kenapa ada Tasu'a? Jadi begini, hari Asyura ini kan puasanya orang Yahudi. Ya, jadi sebelum puasa Ramadan itu udah ada puasa Asyura. Itu 10 Muharram. Kenapa orang Yahudi ini berpuasa? Saat itu Nabi Musa diselamatkan ya dengan pengikut-pengikutnya dari kejaran Firaun. Ya, Firaun ini kan dia kejar Nabi Musa itu sampai ke ujung lautan lah gitu ya, ke ujung daratan ya, habis itu laut ya, Laut Merah. Ya. Nah, ketika itu ya terjadilah suatu hal yang sangat luar biasa. Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya, memukulkan tongkatnya lah ke laut itu. Ya, itu laut itu terbelah menjadi kalau tidak salah 12 itu. Karena Nabi Musa itu ada 12 inilah suku pengikutnya begitu ya, terbelah. Ya. Nah, disitulah lewat 12 ya jalan di bawah ya, ikan-ikan kelihatan. Ah, itulah SeaWorld pertama itu. Ya, nah pada SeaWorld itu ikan kelihatan itu. Bayangkan laut dalam gitu, ya, terbelah ya. Ini air, ini jalan-jalan begitu. Ya, pemandangan sangat indah sekali itu. Ya, sampailah lewat ke seberang. Nah, Firaun datang pasukannya. Ini belum bertaut ini. Ya, belum bertaut. Ya. Nah, kuda itu sebetulnya kalau ngelihat air pun ya takut-takut juga dia. Ya, cuma menurut riwayat itu ada kuda betina ya lewat di depan gitu. Kuda jantan ini langsung kejar juga gitu, nggak peduli dia air lagi gitu. Yang penting dilihatnya betinanya. Nah, begitu Firaun ini sudah di tengah-tengah ya laut itu, bertautlah kembali ya air itu. Nah, ternyata Firaun nggak bisa berenang. Ya. Nah, jadi disitulah dia sadar karena sudah lemah, dia bertobat, tapi tobatnya sudah tidak bisa diterima. Kenapa? Karena ruhnya sudah di tenggorokan. Ya, sudah namanya yugargir. Ya, yugargir itu orang yang sudah sakarat. Ya, ngos-ngosan begitu kan, ngap-ngapan begitu. Musa, aku beriman, udah nggak bisa lagi. Ya, akhirnya dia mati gitu kan, itu Firaun. Ya, nah diperingatilah sebagai rasa syukur. Nah, makanya rata-rata puasa itu ungkapan syukur kepada Allah. Ya. Jadi kalau misalnya ibu atau bapak misalnya anaknya lulus ujian misalnya gitu, itu puasa besoknya syukur boleh aja, nggak apa-apa. Kenapa mama puasa? Bersyukur. Nah, gitu kan pada Allah. Ini puasa niatnya bersyukur pada Allah SWT. Jadi Asyura ini juga syukurnya umat Yahudi. Kenapa? Karena Nabi Musa diselamatkan. Bani Israel lah, bukan Yahudi ya, Bani Israel. Ya, karena Yahudi itu ya bagian Bani Israel. Nah, Rasulullah SAW mengatakan begini, kalau sekiranya ya kalau Rasulullah SAW, la in baqitu ila qabilil ya ila qabil, kalau nanti aku masih hidup di tahun yang akan datang, la asumana atasnya, aku akan puasa tanggal 9-nya. Ya, kenapa? Karena untuk supaya berbeda dengan Bani Israel itu. Nah, itu namanya Tasu'a. Jadi kalau nanti ada tanggal puasa Muharram tanggal 9 dan 10. Ya. Nah, kenapa di kita puasa Asyura itu disebut puasa hari raya anak yatim? Ya, nah karena memang orang-orang kita ya, orang-orang Indonesia ini itu punya sifat pemurah. Ya, jadi kalau ada peluang-peluang itu kata kiai, kata ustadz, ini hari yang paling bagus nih, apa amalannya? Ya, perbanyak sedekah. Nah, gitu kan, perbanyak sedekah hari Asyura itu. Nah, akhirnya sedekah yang terbaik kepada siapa? Anak yatim. Ya, akhirnya jadi tradisi juga di kita. Oh, ini hari raya anak yatim gitu. Artinya dibahagiakan anak yatim. Nah, kalau malam ini, kalau betullah malam ini sesuai dengan apa yang kita lihat di penanggalan atau almanak, nisfu Sa'ban ya. Nah, perbanyak ibadah malam hari ini. Ya, kalau dapat usahakan ya agak telat-telat sedikit tidurnya. Ya, banyak baca Quran. Ya, banyak sholat. Apalagi kalau yang punya hajat. Ya, kenapa? Karena malam hari ini Allah akan memberikan, pertama adalah Allah akan ampuni dosa hambanya. Ya, kemudian yang kedua akan dikabulkan permohonannya. Ya, nah itu perbanyak itu istighfar malam hari ini. Nah, walaupun ya ada beberapa tempat ya dengan diaturnya lah, baca Yasin 3 kali, 1 kali untuk ini, 2 kali untuk ini. Ya itu amalan-amalan yang sifatnya boleh kalau kita melakukannya ya. Niatnya adalah ibadah pada Allah ya. Kalau ditanyakan ada enggak dalilnya itu umum, perbanyak kebaikan. Nah, gitu kan, perbanyak kebaikan. Ya, atau misalnya kalau Bapak Ibu misalnya baca Quran agak susah,
Kalau sholat pun kaki udah pegel-pegel. Ya tapi duitnya banyak. Nah malam hari ini banyak sedekah. Ya cari di mana orang itu kan yang belum makan atau orang di jalan ditemukan, belikan makanan, bagi-bagi makanan. Ya kenapa? Karena nisfu Sa'ban ini memang malam yang penuh dengan keberkahan. Di antara malam-malam yang lain gitu ya, malam Ramadan, nisfu Sa'ban ini malam yang penuh dengan keberkahan. Ya, hanya 2 yang tidak diampuni dosanya oleh Allah. Ya, kalau ada orang bermusuhan, ya, dendam kusumat, tidak mau bertegur sapa, ya, adik kakak, ya, gara-gara harta warisan, ya, kemudian nggak bertegur sapa, ini nggak dapat ya, nggak dapat dia bonus itu. Atau orang yang melakukan kemusyrikan, ya, dan tidak bertobat. Nah, gitu. Tapi kalau sempat bertobat gitu kan. Ya, dulu sempat mengambil air, ngambil tanah lalu disimpan di mana gitu kan untuk keberkahan karena ada bangunan di sini, sadar dia, oh ini syirik ini ya, udah istighfar dia, dapat juga kalau dia beristighfar. Tapi kalau nggak beristighfar, ya nggak dapat, ya, dan minta ampun. Karena 2 kelompok itu kata Rasulullah tidak akan mendapatkan berkah di malam nisfu Sa'ban. Ya, kalau ini betul lah. Tapi setidaknya ini malam Jumat juga kan, ya, jadi perbanyak juga lah ibadah pada malam hari ini. Ya, termasuk mudah-mudahan ibadah kita di majelis ilmu ini mendapatkan nilai tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah sekalian rahmati oleh Allah, karena waktu kita sudah masuk, ya, mungkin nanti kita lanjutkan lagi pada kesempatan yang akan datang beberapa tatawu, ya, puasa tatawu, ya, puasa yang disunahkan dalam nilai-nilai ajaran Islam. Ya. Baik, silakan. Kalau puasa wisol itu orang nggak berbuka dia, maka nggak boleh. Ya, kalau hari syak itu, nah begini, kalau nanti kan nanti perkiraan 30 Sya'ban ini apa tanggal 1 April atau tanggal 2 April gitu ya. Kalau sekiranya ru'yat mengatakan bahwasanya kelihatan hilal, nah kita puasa besok harinya. Kalau misalnya tidak kelihatan, udah dicek di mana-mana begitu ya. Tapi yang wilayah Indonesia ya, jangan diukur dengan yang ada di tempat lain. Yang di Indonesia lah ya, yang kita ini ternyata tidak bisa melihat hilal karena mendung ya. Nah, kita cukupkan bulan Sya'ban 30 hari. Jadi tidak boleh kita berpuasa di hari yang ragu antara Ramadan dan Sya'ban. Nah, gitu kan. Ini Ramadan apa 30 Sya'ban ini gitu kan. Antara itu. Ya, kalau ragu jangan. Tapi kalau yakin, nah, untuk keyakinan ini apa? Nah, itulah perlunya ada hisab, ya, dengan hari perhitungan boleh atau dengan ru'yat. Ya, kalau kita kan dua-duanya dipakai. Hisab juga dipakai, ru'yat juga dipakai. Ya, nah kita tergantung mana yang meyakinkan kita. Itu namanya larangan puasa di hari syak. Ya, kalau puasa wisal dilarang kenapa? Itu merusak diri sendiri. Ya, enggak berbuka-buka gitu kan. Ya, sampai besok harinya tetap aja lanjut puasa. Makanya kenapa takjilul iftar itu dianjurkan oleh Rasulullah. Itu ada keberkahan. Jadi kalau misalnya sudah datang azan maghrib, langsung segera berbuka puasa. Ya, dengan ringan-ringan sajalah. Ya, air putih 1 gelas, air teh 1 gelas, air kopi 1 gelas, air apa lagi ya, segelas-segelas saja minumnya gitu ya. Jangan sekaligus 2 gelas. Baik, jemaah sekalian rahmati oleh Allah, demikian kajian kita, mudah-mudahan manfaatnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kepada majelis. Alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.